di Serui ini kan kita komoditas yang paling sering kita konsumsi misalnya itu kan keladi misalnya sebagai tanaman pangan, kemudian ada ikan. Untuk goreng ikan kita butuh minyak goreng. Nah, inilah komoditas yang harus kita pantau setiap harinya. Harganya bagaimana? Ketika harganya naik dan itu berlangsung secara terus-menerus, nah itu indikasi terjadi inflasi. Nah, artinya di situ pemerintah sudah harus andil untuk mengendalikan harga supaya harganya enggak terus-menerus atau melonjak naik. Untuk inflasi, sebenarnya Kak, inflasi itu hanya terjadi hanya ditinjau di wilayah perkotaan saja. Jadi sampai saat ini ada 150 kota yang terpilih. Itu untuk kota-kota besar. Nah, di Papua sendiri itu ada 5. Itu mana saja? Kota Jayapura, di Merauke, Jayawijaya, Nabire sama Mimika. Jadi ini 5 kota yang bukan dianggap, memang PDRB-nya atau perekonomiannya lebih tinggi dibanding kabupaten yang lain. Jadi untuk Serui sebenarnya kita tidak menghitung inflasi, tapi bisa kita dekati dengan IPH, namanya Indeks Perkembangan Harga. Kita mengumpulkan data ini pastinya untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mendengar podcast ini bisa memberikan dukungan kepada BPS dalam memberikan data yang akurat gitu. Jadi kalaupun misalnya didatangi berulang-ulang, jadi itu sudah ada metodenya memang Kak. Jadi sudah terpilih sampel ini lagi. Namanya sampel panel. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus memberikan data yang up to date setiap tahunnya, supaya perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa terkendali gitu lewat data yang. Selamat datang di Ruang Bicara Podcast yang membawa Anda menyelami berbagai topik menarik dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan podcast kali ini merupakan podcast kedua yang digelar oleh RRI Serui. Dan bersama saya Agus Tanawani, atau disebut biasa dipanggil tuh Gusti. Dan saat ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali ya. Ini saya panggilnya namanya Laura Marisa Siagian SST. Iya betul Kak. Dipanggilnya? Bisa dipanggil Laura atau teman-teman biasa panggil Ola. Ola ya. Ola ini nama kecil atau? Nama kecil. Dipanggil di rumah juga namanya Ola. Iya. Jadi biar lebih akrab panggil Ola aja. Oh gitu ya. Jadi Ola, kita akan bicara sedikit ini terkait dengan inflasi. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah berapa lama di BPS? Oke, kalau di BPS sendiri saya udah 6 tahun, jalan 7 tahun Kak. 6 tahun ya. Kok bisa terjun ke BPS? Itu motivasi atau mungkin keinginan sendiri atau mungkin tidak ada pekerjaan? Aduh. Jadi kalau untuk motivasi sendiri itu sebenarnya dari kuliah sih Kak. Oh, dari kuliah. Saya kuliah sudah sekolah kedinasan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di Jakarta. Oh, ada sekolah khusus untuk ini? Iya betul. Jadi kayak beberapa instansi memang ada sekolah kedinasannya gitu. Nah, termasuk di BPS. Jadi setelah lulus langsung ditempatkan. Nah, tapi memang awalnya memang ingin terjun di sini atau mungkin orang tua di sini terus anaknya juga ikut gitu? Ya, secara umum orang tua yang ingin orang tua pada umumnya di Indonesia ingin anaknya jadi PNS, tapi lambat laun saya juga mencintai pekerjaan saya di BPS. Gitu ya. Oke, saya baru tahu nih. Iya, tapi cita-cita awal itu apa sih? Keinginan awal waktu sekolah mungkin punya cita-cita? Cita-cita waktu masih kecil itu jadi dokter sih Kak. Iya, kayaknya tampang-tampang begini dokter cocok loh ya. Iya Kak, tapi jalan Tuhan saya ke sini ya. Jadi gitu ya. saya juga mensyukuri pekerjaan ini. Awalnya kerja di mana? Awalnya langsung di sini kerjanya. Oh, langsung di Serui. Selesai sekolah gitu. Langsung penempatan. Pengangkatan PNS langsung di sini. Oke. Kalau di Serui ini sudah berapa tahun tadi? Langsung Kak. Jadi kerja di sini langsung 6 tahun. Udah 6 tahun sampai 7 tahun. Oke. Suka dukanya di BPS itu apa sih? Suka duka di BPS sebenarnya sama kayak pekerjaan lainnya ya. Sukanya teman-temannya seru. Iya, jadi kalau di BPS kan kita secara umum mengumpulkan data. Jadi lebih sering. Pantasan orang bilang ini cuma data-data terus, orang pendataan terus nih. Iya, tukang survei, tukang mendata itu ya. Tapi sering dicaci juga masyarakat.
Kapan ada bantuannya? Iya, kalau bantuan udah ke dinas lain ya Kak. Kita cuma membantu. Tapi kan biasanya kan, kamu tinggal data terus baru kapan ada dapat bantuan kan begitu biasanya didapatkan dari masyarakat. Itu biasa komentar-komentar dari masyarakat. Tapi diterima dengan lapang dada. Diterima, bahkan bagian dari pekerjaan juga tuh. Wah, luar biasa ya, perkenalan yang sangat singkat namun bermakna ya. Tapi diserui gimana olah rasa bekerja di sini? Secara umum saya sangat menikmati waktu saya di sini ya Kak. Baik itu di kantor, kemudian kehidupan di luar kantor, karena saya rasa nyaman begitu di Serui. Oke, dalam survei di lapangan sendiri pernah kampung terjauh di sini yang pernah didatangi? Kampung terjauh, puji Tuhan saya udah ke semua daerah di Kepulauan Yapen. Yapen ya. Jadi udah ke Pulau Yerue yang paling jauh di Yang ujung paling barat, jauh. sama di ujung timur di Pulau Kurudu juga sudah pernah. Pernah tidak dalam perjalanan itu menempuh badai? Kan Palembang akses laut ya. Iya, betul. Yang diingat dalam hidup. Yang diingat waktu itu angin paling kencang waktu ke Pulau Kurudu sih Kak, dibanding waktu ke Yerue. Wih, itu lewat Selat Sosorai itu. Iya, tapi kan kita sama kakak-kakak yang sudah lebih senior, jadi mereka lebih bisa menaklukkan badai di Menekan atas laut. badainya. Gitu. Walaupun gemetar dan gugup. Iya, jadi Baca kayak doa banyak nih. Oh iya Kak, jelas. Pura-pura santai aja. Oke, nah kita mau bicara terkait dengan inflasi. Inflasi ini bahasa apa sih? Inflasi ini bahasa apa ya Kak? Bahasa ekonomi mungkin ya. Oh, bahasa ekonomi ya. Jadi kayak singkatnya, inflasi itu kita pandang sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi, tapi kurun waktunya terus menerus. Jadi bukan di satu titik aja. Jadi dalam kurun waktu yang cukup lama, harga barang ini cenderung naik. Contoh sederhananya tuh kayak gini Kak. Misal dulu pas kakak waktu saya SD tuh, dengan uang 1.000 kita bisa dapat 10 permen. Iya Kak, betul sekali itu sangat bermakna sekali dan berarti 1.000 tuh. Tapi kalau sekarang kita 1.000 dapat berapa coba Kak? Paling 5 atau 4 tuh? Oh 5 atau 2 tergantung permen, harga permennya. Permen dulu ya. Yang pasti kan kuantitasnya lebih sedikit. Lebih Nah, sedikit, Jadi kayak harga barangnya naik, atau kalau dilihat dari nilai uangnya menurun gitu Kak. Oh begitu. Gitu sederhananya gitu di kehidupan kita sehari-hari. Keterkaitan dengan BPS sendiri dengan inflasi ini apa sih? Kalau untuk kaitannya kita sebagai instansi pengumpul data ya Kak. Jadi kita punya survei harga konsumen yang untuk mengumpulkan data-data penghitung indikator inflasi, yaitu indeks harga konsumen. Jadi dari survei kita kumpulkan data di lapangan, kemudian diolah dan keluarlah angka inflasi itu. Berarti ada pengukurannya loh ya? Ada metodenya juga. Caranya gimana nih untuk mengukur inflasi? Oke, kalau untuk metode sendiri Kak, sebenarnya yang menghitung itu dari BPS Pusat. Jadi untuk di Yapen ini fokusnya ke pengumpulan data di lapangan. Tapi secara umum metode penghitungannya itu kita kumpulkan data, kemudian divalidasi dan dihitung melalui paket-paket komoditas. Jadi misal di seluruh wilayah Indonesia ini kan pola konsumsinya beda-beda. Misal di Jakarta konsumsinya lebih banyak ke perumahan, atau di Serui lebih banyak ke tanaman pangan seperti keladi atau yang lain-lain. Jadi paket komoditas yang dihitung bisa berbeda-beda. Nah, jadi metode atau penghitungannya tergantung paket komoditas di wilayah tersebut. Kalau tersalah ada 2 indikator pengukurnya, itu apa saja itu? Kalau secara umum Kak, biasanya kita pakai indeks harga konsumen, tapi kita juga ada indeks harga produsen dan konstruksi. Aduh, kalau harga-harga, kalau bicara-bicara begini memang kita masyarakat awam telah mengerti sekali nih. Itu bisa dijelaskan secara bisa kita paham itu secara gampang. Secara gampangnya. Jadi misal Kak, di Serui ini kan kita komoditas yang paling sering kita konsumsi misalnya itu kan keladi misalnya sebagai tanaman pangan. Kemudian ada ikan. Untuk goreng ikan kita butuh minyak goreng. Nah, inilah komoditas-komoditas yang harus kita pantau setiap harinya. Harganya bagaimana? Ketika harganya naik dan itu berlangsung secara terus-menerus, nah itu indikasi terjadi inflasi. Nah, artinya di situ pemerintah sudah harus andil untuk mengendalikan harga supaya harganya enggak terus-menerus atau melonjak naik gitu. Iya, oke. Tapi sejauh ini gimana nih pengukuran di Yapen untuk inflasi sendiri? Apakah dia tinggi atau menengah atau rendah? Gimana? Untuk khusus Papua aja dulu gini. Ya. Untuk Papua sebenarnya Kak, inflasi itu bisa kita lihat hanya di 3 momentum aja. Apa tuh? Di momentum bulan Ramadan. Natal dan tahun baru sama tahun ajaran baru sebenarnya. Jadi kayak peredaran uang. Kalau di tahun ajaran baru kan misal di PNS kan ada gaji TK13 gitu misalnya. Jadi lebih banyak uang yang beredar. Nah, itu artinya
konsumsi masyarakat juga meningkat. Begitu juga di Natal dan juga di bulan Ramadan. Banyak orang yang mudik, beli tiket semakin banyak, beli daging semakin banyak. Nah, itu akan mempengaruhi inflasi juga gitu. Oh, begitu ya. Tapi yang akhir-akhir ini yang sering kita dengar di masyarakat itu dong bilang baru dengar gaji mau naik saja harga sudah naik. Ini juga berpengaruh tidak? Bisa jadi Kak, bisa jadi. Tapi kita harus tinjau dari berbagai aspek. Memang inflasi ini bisa kita gunakan salah satunya untuk menjadi dasar penentuan ini upah minimum. Tapi tidak serta-merta kalau misalnya gaji mau naik, harga juga naik. Tapi kan harga juga dipengaruhi oleh biaya produksi, misal biaya dia punya transportasi, kita kirim barang dari Jawa ke sini. Nah, itu banyak faktornya. Jadi nggak serta-merta karena gaji mau naik aja baru terjadi inflasi. Kalau inflasi umum itu seperti apa sih? Inflasi umum ini umum sebenarnya ya? Sebenarnya lebih ke barang dan jasa yang ditinjau Kak. Iya. Jadi kalau secara umum itu lebih banyak paket komoditas yang kita tinjau, yang kita lihat perubahan harganya. Kalau misalnya inflasi inti, di sisi lain menghilangkan komponen dasar yang harganya fluktuatif. Misalnya kita pakai tren yang lebih jangka panjang seperti harga saham atau harga-harga yang lain yang pergerakannya lebih cepat gitu. Gitu ya. Itu juga berpengaruh untuk ketong di daerah yang memang iya Kak. Tapi itu biasanya lebih langsung dirasakan di kota-kota besar Kak. Betul ya. Tapi dampaknya juga, imbasnya juga pasti ada dampak kena kita di sini. Oh begitu ya. Oke, ini menarik sekali nih. Bicara terkait dengan inflasi. Inflasi ini kan bisa diukur ada jangka panjang Kak, atau jangka pendek seperti apa nih? Kalau untuk jangka waktunya Kak, BPS sendiri ya, itu biasa menghitung inflasi bulanan sih Kak. Jadi setiap tanggal 1 kita keluarkan berita resmi statistik untuk menghitung inflasi di tiap bulannya. Aduh, saya pusing kalau saya kerja di BPS. Ya, tapi Kakak jangan pusing, ini sudah kita yang atur, jadi Kakak cuman bisa dengar dari berita resmi statistik aja udah tahu inflasi berapa. Terus untuk masyarakat sendiri gimana untuk menyikapi inflasi sendiri? Untuk tugas BPS mungkin data masyarakat apa yang perlu dibutuhkan itu? Sebenarnya kalau untuk pendataan kita kan targetnya lebih ke pedagang eceran ya Kak, karena kan kita mau lihat harga barang gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang bekerja di pasar atau yang punya usaha, ketika didatangi oleh petugas BPS itu untuk survei harga mohon diterima dengan baik dan berikan harga barangnya gitu. Oh gitu. Sejauh ini masih aman-aman saja deh. Sejauh ini masih aman sih Kak. Tapi penolakan kecil pasti ada, tapi itu masih bisa kita. Kenapa penolakan? Bentuk apa tuh? Mungkin seperti yang Kak Gusti sampaikan di awal tadi, lebih ke kok pendataan terus feedback kita begitu apa ya. gitu. Tapi sejauh ini setelah kita lakukan pendekatan lagi, responnya tetap baik untuk BPS dari masyarakat. Iya. Nah ini kalau dibilang inflasi ya, ini dapat mempengaruhi daya beli uang ketika harga barang dan jasa naik. Ini apa sih maksudnya? Jadi gini Kak, misal contoh sederhananya ya. Jadi misal di bulan Ramadan atau di momen Natal dan Tahun Baru. Iya. Jadi kita beli baju lebih banyak, baju baru untuk kita bagi-bagi ke adik-adik semua ya kan. Iya, Natal kan harus baju baru. Jadi ada terjadi peningkatan permintaan. Jadi kita sebagai konsumen mau baju yang lebih banyak untuk kita berikan ke orang lain gitu kan Kak. Jadi produsen yang memproduksi baju ini harus sediakan baju lebih banyak. Supaya kebutuhan orang-orang ini lebih terpenuhi gitu kan. Ini saya jadi ingat pelajaran ekonomi nih. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini ditarik ke yang agak lebih inti inflasi. Jadi kayak lebih ke permintaannya lebih tinggi, jadi harga barangnya juga akan berpengaruh gitu Kak. Kalau misalnya permintaannya tinggi tapi barangnya sedikit kan akan harganya lebih mahal gitu. Iya betul sekali. Produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi juga tergantung dengan transportasi. Betul, untuk barang-barang yang kita harus kadang kirim itu berpengaruh loh. Betul Kak. Jadi ada margin namanya, margin dari perdagangan yang itu adalah biaya transportasi. Nah, itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau misalnya ada kapal yang tidak jalan gitu kan. Iya betul. Itu sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali ya. Oke. Ya kalau bicara tentang ekonomi ini memang Bu Laura udah lama udah makanan sehari-hari nih ya. Masih belajar juga Kak. Masih belajar juga ya. Ini yang BPS kerjakan. BPS kerjakan ya. Nah ini bagaimana data harga dikumpulkan oleh BPS, data harga ini. Caranya gimana sih? Oke, kalau dari tahapannya itu Kak, kita ada yang namanya pertama itu ada survei biaya hidup.
Jadi survei biaya hidup ini untuk melihat, misal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi pola konsumsi masyarakatnya itu apa sih yang paling sering dikonsumsi? Tadi misal yang pertama paling atas keladi, baru sagu, baru ikan. Nah ini yang nanti akan kita tinjau terus-menerus harganya. Kemudian setelah dapat komoditas ini, kita lakukan pendataan dengan rutin. Jadi ada yang surveinya harian, ada yang surveinya mingguan dan juga bulanan. Jadi artinya datanya lengkap dari hari pertama sampai hari ini keseluruhan atau mungkin ada daerah khusus yang mungkin menjadi sambal dan gimana? Untuk inflasi sebenarnya Kak, inflasi itu hanya terjadi hanya ditinjau di wilayah perkotaan saja. Perkotaan. Jadi selama sampai saat ini ada 150 kota yang terpilih. Itu untuk kota-kota besar. Nah di Papua sendiri itu ada 5. Itu di mana saja? Kota Jayapura, di Merauke, Jayawijaya, Nabire sama Mimika. Jadi ini 5 kota yang bukan dianggap memang PDRB-nya atau perekonomiannya lebih tinggi dibanding kabupaten yang lain. Jadi untuk Serwi sebenarnya kita tidak menghitung inflasi, tapi begitu. bisa kita dekati dengan IPH namanya, indeks perkembangan harga. IPH, indeks. Oh ya, baik. IPH. Seberapa sering BPS melakukan pengukuran inflasi dan publikasi data inflasi ini? Kalau untuk pengukuran yang tadi sudah saya jelaskan Kak, lebih umumnya secara bulanan. Jadi begitu. kita ada rilis setiap tanggal 1 di tiap bulannya. Dan teman-teman yang mau tahu tentang inflasi itu bisa langsung akses di YouTube channel BPS resmi. Ini bisa dapat langsung di situ ya, jelas itu atau di website bps.go.id. Jadi itu jelas angka inflasi di setiap kabupaten kota. Gitu. Tantangan dalam melakukan pengukuran ini apakah ada atau tidak nih? Jelas ada Kak. Apa sih tantangannya? Yang pertama pasti itu pola konsumsi masyarakat yang berubah ya Kak ya. Nah, jadi kalau pola konsumsinya berubah, otomatis yang dikonsumsikan berubah. Betul. Maksudnya misal di bulan Ramadan kita lebih sering beli daging. Kemudian Natal dan Tahun Baru mungkin bergeser ini. Tidak beli daging tapi mungkin komoditas yang lain, lebih ke makan ikan misalnya mungkin atau yang lain. Apalagi Natal dari tanggal 1 sampai tanggal 25 sampai Januari. Itu kan berlanjut sampai Tahun Baru betul. Ya. Kemudian ada beli kembang api atau yang lain-lain gitu. Jadi pola konsumsinya yang berubah, jadi kita harus cepat mengukurnya, harus cepat mengumpulkan datanya yang lebih akurat dan up to date itu sih Kak. Begitu ya. Nah ada bahasa ini yang saya tidak mengerti nih, moneter nih, inflasi mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Aduh ribet sekali, ini bisa dijelaskan bagaimana nih Ibu? Oke Kak, kalau misalnya dari pengaruh ya Kak, dari moneter sama dari fiskal. Kalau moneter itu kan gampangannya si pemegang kebijakan moneter ini BI, Bank Indonesia. Jadi dia yang akan memantau si inflasi ini dan ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Begitu. Jadi kalau misalnya inflasinya tinggi, jadi suku bunga yang ada di bank pasti berubah itu. Ada berpengaruh sekali. Ya, berpengaruh. Kalau untuk fiskal ini lebih ke pemerintah. Jadi ketika terjadi inflasi ini pemerintah harus sigap untuk menanggapi terhadap anggaran dari daerah tersebut gitu. Dari pendapatan pengeluarannya harus dikontrol. Pantasan bahasa-bahasa ini sering saya dengar pada waktu sidang DPR nih mengenai anggaran ini. Pasti berkaitan ke situ kan. Lanjut ya. Jadi mungkin kalau untuk moneter ya itu ke BI, kebijakan BI, suku bunga, investasi dan lain-lain. Kalau untuk fiskal lebih ke anggaran di daerah masing-masing. Gitu. Nah, kalau BPS sendiri untuk memastikan akurasi dan data tersebut ini gimana nih? Kalau untuk akurasi ya Kak, kita dari awal dari pemilihan sampel itu sudah kita tentukan memang metodenya. Jadi untuk target kita kan ada banyak Kak, pedagang eceran, kemudian pasar tradisional, pasar modern itu sudah kita tentukan. Jadi untuk surveinya kita bedakan juga kuesionernya sehingga penghitungannya juga beda-beda. Jadi ketika kita sudah melaksanakan pengumpulan data di daerah, jadi daerah akan mengirim ke BPS pusat di Jakarta. Mereka yang akan validasi, kemudian akan melakukan pengolahan data menggunakan teknologi dan juga metode yang sudah disepakati. Iya. Jadi juga sudah mengetahui ya pedagang-pedagang tersebut di sini. Jadi karena punya data gitu ya. Iya. Berapa banyak sih pedagang di Yapen? Waduh, ada banyak. Ada banyak. Apalagi kalau setelah pasca Covid ya Kak, itu lebih banyak lagi pedagang, terutama UMKM. Yang lebih melebarkan sayapnya untuk usaha. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah ini. Betul. Jadi perekonomian di Yapen bergerak lebih positif gitu. Iya. Indikator lain selain IHK yang digunakan BPS untuk mengukur inflasi. IHK itu apa sih?
IHK itu indeks harga konsumen. Oh, indeks Atau sederhananya harga konsumen. harga barang yang kita temui di kios-kios misal. Harga sabun satu batang 3.000 misalnya begitu. Nah, itu harga konsumennya. Ketika dinaikkan 5.000 inflasi. Kalau terjadi di banyak wilayah bisa terjadi inflasi Kak dengan Iya, waktu yang cukup lama gitu. Iya. Tapi kalau untuk cuman seminggu aja itu belum bisa kita sebut inflasi. Iya, karena kemarin saya beli beras misalnya saya baru beli 12.000 sudah naik 14.000, itu inflasi tidak? Itu harus itu salah satu indikasi Kak. Yang harus kita tinjau lagi gitu. Tapi begitu. untuk beras kemudian iya khususnya beras sih memang harganya agak cukup naik ya sekarang Kak dibanding waktu saya pertama kali kesini. Betul. Itu udah naik sekitar 8 ribuan sih. Saya hosa tuh kalau beli per kilo. Sama saya juga. Baik, menarik sekali nih ya. Jadi tadi indikator lain ya untuk IHK sendiri ya, ini kayaknya pelajaran sekali buat saya ya. Siapa tahu saya berminat untuk masuk bergabung dengan BPS. Tidak ya, saya tidak berminat. Bukan tidak berminat tapi mungkin karena perhitungan-perhitungan itu yang ribet ya. Iya Kakak nanti nonton di berita resmi statistik saja. Gitu. Ternyata mudah ya. Mudah Kak, langsung akses di YouTube. Gimana sih masyarakat bisa mengetahui hal itu secara mudah? Kalau gampangannya khusus di Serui ini bisa datang ke kantor aja langsung di depan Gereja Katolik, kantor BPS, atau kalau misalnya tidak mau ribet, langsung akses di HP lewat YouTube channel BPS Badan Tugas. Nah, ini juga berhubungan dengan peran teknologi nih. Iya, sampaikan langsung juga nih. Oke. Kalau dari teknologi sendiri ya Kak, kita sangat terbantu dengan beberapa metode yang sudah dikembangkan oleh BPS. Itu dari beberapa aplikasi dan juga metode yang memungkinkan kita mendata lewat device, lewat HP, lewat tablet atau lewat yang lainnya. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengirim data lebih cepat. Lebih, ya. Jadi kan kalau dulu lewat. Kalau dulu dokumen, ya mungkin dulu tuh kan sudah lama di BPS. Kalau dulu modelnya seperti apa? Pakai dokumen Kak. Dokumen terus. Kemudian kalau salah kita hapus, tulis lagi, baru entry lagi lewat komputer. Tunggu waktu mengirim ke pusat itu kan makan waktu lebih lama. Saya kira kirim pakai kapal dokumennya. Enggak kan? Mungkin dulu sebelum saya datang Zaman masih dulu, kayak gitu lagi. Iya Kak. Kebayang Karena kan pakai itu. dulu belum ada komputer di sini juga. Pakai mesin ketik itu bagaimana caranya tuh? Mungkin Om Tes melalui pernah masa-masa dapat itu. ya? Pernah dapat tidak pakai mesin ketik? Pasti pernah. Beberapa ya? senior di kantor. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, ini langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengedukasikan masyarakat terkait dengan inflasi ini? Kalau untuk edukasi lewat video-video udah ada sih Kak. Kalau video kan kita memang sampai tidak kepada masyarakat. Kalau lewat media sosial, teman-teman yang melihat media sosial BPS pasti sudah melihat. Tapi untuk memastikannya kita masih belum sampai ke tahap pengawasan apakah masyarakat sudah melihat atau belum. Berapa sih teman media sosial BPS Serui? Kalau di berapa banyak? Di BPS di Instagramnya ya Kak ya. Kayaknya sekitar 600 atau iya. Semua diserui? Iya diserui. Oh gitu. Gitu. Tapi di Facebook lebih banyak ya untuk ada ya? Ada Facebook juga. Di Facebook jadi kita lebih Instagram, Facebook, menggunakan media sosial sekarang. Kan anak-anak muda juga lebih mengakses media sosial. TikTok ada di TikTok. TikTok masih belum. Ini masih baru. Waduh, lama sekali. Waduh, ini lama ini. Betul, kita untuk konten creator masih harus itu ya. Karena sekarang kan media teknologi semakin canggih. Betul, kan. Aplikasi ini makin mantap ini. Orang sekarang mau lihat TikTok, Instagram, Facebook apalagi ya. Oke, ini keren nih edukasi nih. Ya, ini edukasi ini di kota kah, di kampung kah, atau di mana? Tergantung surveinya Kak. Tapi untuk inflasi sendiri kita masih ikut dari BPS Pusat. Jadi hanya lewat media sosial. Jadi untuk teman-teman yang di kota atau di kampung yang mengakses media sosial itu bisa lihat gitu. Jadi hanya lewat internet aja. Tapi untuk sosialisasi langsung kita belum ada untuk khusus untuk inflasi. Oh gitu ya. Karena itu hanya untuk yang di kota-kota besar aja. Betul. Ya. Oke. Nah, apakah BPS bekerja sama dengan lembaga lain? Kalau untuk menganalisis atau ya untuk membuat wacana atau arti-arti dari angka-angka inflasi itu sebenarnya BPS kerjasama sama IMF sih Kak, dan juga Bank Indonesia ya sebagai pemegang kebijakan moneter. Jadi kita pasti dalam menganalisis kiblatnya ke sana gitu. Gitu. BPS yang daerah mengikuti BPS pusat. Jadi saya mau tanya untuk daerah ternyata langsung di sana ya. Untuk ya kalau yang untuk daerah khusus inflasi kita andilnya agak sedikit untuk analisis ya Kak. Analisis. Apalagi di Kabupaten Kepulauan Yapen kita kan hanya menghitung IPH tadi, bukan yang inflasi gitu. Oke, nah ini tanpa terasa nih ya. Sebelum kita akhiri, nah apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat? Mungkin ada sedikit-sedikit hal yang penting sebagai pesan, bukan pesan terakhir ya, bukan ya? Iya. Oke, untuk
pendataan di BPS mungkin ya Kak. Selaku pegawai BPS mungkin mewakili teman-teman BPS juga. Selaku BPS gitu. Ya. Kita mengumpulkan data ini pastinya untuk pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mendengar podcast ini bisa memberikan dukungan kepada BPS dalam memberikan data yang akurat gitu. Jadi kalaupun misalnya didatangi berulang-ulang, jadi itu sudah ada metodenya memang Kak. Jadi sudah terpilih sampel ini lagi. Namanya sampel panel. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus memberikan data yang up to date setiap tahunnya. Supaya perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen bisa terkendali gitu lewat data yang kita sajikan. Satu lagi, topangan dana cukup tidak? Gimana Kak? Topangan dana. Gimana tuh? Jujur ya, dana. Kalau dana sih ya Kak, bukan ranah saya. Tapi selama ini kan aman kan? Selama ini aman sih Kak, aman Okay. untuk di BPS. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, jadi ya untuk masyarakat itu tadi ya, untuk masyarakat. Nah, untuk pihak-pihak terkait ada nggak sih? Oke, untuk pihak-pihak terkait mungkin yang tadi disebutkan khusus inflasi, kita kan juga meninjau dari harga transportasi ya Kak, untuk bandara, kemudian kapal, dan juga beberapa perusahaan besar gitu yang kita tinjau harganya, termasuk harga konstruksi gitu. Jadi tetap sama seperti pesan untuk teman-teman masyarakat juga, ketika BPS memberikan kuesioner untuk permintaan data, mohon untuk memberikan data yang akurat gitu. Iya, jangan berlama-lama ya, karena kami membutuhkan data itu. Betul, supaya datanya up to date. Capek kami bertanya-tanya kepada Anda ya. Berulang kali kami datang, tidak merasa bosan dan jenuh ketika meminta data. Bosan sih enggak ya Kak, cuman capek dikit. Oke, capek dikit. Tapi ya. kan harus tetap dikerjakan. Iya, memang ada rasa kesal itu terdengar sekali terdengar. Oke, Ola ya. Ola, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang sudah diberikan, ini menjadi inspirasi dan juga menjadi masukan bagi kami bagaimana kami bisa memahami dan mengerti walaupun sangat sulit bekerja di BPS ya. Iya Kak. Terima kasih untuk waktunya, sangat berharga sekali. Terima kasih juga Kak Lusti untuk kesempatannya. Materinya luar biasa ya. Dan untuk pendengar Ruang Bicara Podcast, terima kasih sudah menyimak episode ini, dan tentunya kita akan bertemu lagi pada podcast selanjutnya dengan narasumber kami yang luar biasa yang tentunya akan menarik pada perbincangan ataupun podcast yang kami siarkan atau live langsung. Terima kasih banyak, sampai jumpa.